sonmu haram, mlebu neraka kapok. Piye? Kaya panitia swarga ngarom-ngarom lek. Son haram ha? Oh, son horeg haram piye? Son horeg haram iki kaya wis tau mati ngarom-ngaromne. Wis tau mati ngaromno ora apa-apa. Jare dosae ruwelek wis bar mati. Wis angel iki. Sing haram apa nih? Berarti ya didelok ae to. Gara-gara son horeg ning burine nek apa? Apa gawe gendaan. Lah kuwi mok karomne ra apa-apa. Terus tinggi perjudian barang kuwi haram ora apa-apa. Dancer barang kuwi sing ora patek klamben kuwi haram ndak apa-apa. Tapi lek son horeg mok haramne jan. Peh mbok yo didelok sik. Ditinjau kembali omonganmu ya toh. Peh ora bener kuwi. ibarat to. Pokoke wis kaya wis tau roh swarga karo neraka ya to. Lek kowe pengen roh kuwi mati osek, engko lek baru roh ya to. Berarti enek bal-balan rawa ambil ndelok ya. Wis bar kuwi ning burine enek totoan, enek mainan. Mosok yo bal-balane ya arep karam-karamne. Dadi wong rada maju, coba halal karom. Kaya wong luar negeri lho mbahas wis bom atom nuklir. Robot, mobil, kene halal karom. Nah, apa wi? Nasab yuk. Kapan majumu manut kowe Pak D, wis. Sudah paham kan kenapa son horeg itu haram dan diharamkan oleh Kiai Pasuruan? Dan diharamkan juga oleh MUI Jawa Timur. Ya karena gitu, goyang-goyangannya mengundang syahwat, menimbulkan maksiat. Apalagi tuh merusak masa depan generasi muda. Ya anak muda seharusnya sholat, beribadah, belajar. Lihat yang au. Pikirannya udah kotor, udah rusak. Hah? Cari duit kok sampai sebegitunya sih mbak. Yuk kalian komen sekarang. Siapa yang dukung son horeg itu haram dan siapa yang tidak mendukung kalau son horeg itu haram? Menurut saya sih ya, son horeg ini adalah diskotik berjalan. Ya kan? Tempat mecum berkeliaran. Ya hiburan rakyat berkedok diskotik. Salah. Maksudnya diskotik berkedok hiburan masyarakat. Kalau harus masuk ke diskotik kan bayar mahal ya kan. Tapi kalau hiburan rakyat, nggak usah. Cuman ada yang satu yang modalin, habis itu semua masyarakat nonton. Bem. Haram. Jare MUI, son horeg kuwi haram. Jare ini MUI lho ya. Jare ini MUI. Ngomong son horeg kuwi haram. Untuk mas-mas, bapak-bapak yang mungkin tidak terima dengan diharamkannya son horeg oleh ulama kita, dengarkan nasihat dari saudara kalian ini. Kita hidup di dunia ini berlandaskan hukum dari Allah dan juga Rasulnya. Dan pun para ulama ketika memberikan hukum haram kepada adat istiadat kita, mereka nggak serta-merta dari hawa nafsu mereka mengatakan ini haram, itu haram. Ada landasan dari Allah dan juga Rasulnya yang mereka harus katakan. Contohnya adalah dalam son horeg yang di sana sangat mengganggu masyarakat secara umum. Kaca bergetar, genteng jatuh, bahkan ada kaca yang sampai pecah. Apalagi di sana juga ada wanita yang berjoget dengan pakaian terbuka, menunjukkan auratnya. Apalagi ketika ada son horeg ini sampai harus menghancurkan gapura, menghancurkan ini dan itu. Makanya para ulama ketika melihat hal ini, adat istiadatnya kalian kok bertentangan dengan agama, maka mereka mengatakan haram adat istiadat yang ini. Kenapa? Karena banyaknya pelanggaran agama yang mereka lakukan. Dan bagaimana seharusnya pemilik adat istiadat itu bersikap? Legowo teman-teman. Jangan antum caci ulamanya. Nafsu ulama iki. Jangan teman-teman. Apakah yang seperti itu para ulama harus mengatakan itu halal? Mereka punya tanggung jawab besar di hadapan Allah nantinya. Kalian pemilik adat istiadat, perbaiki adat istiadat kalian. Jangan sampai melanggar kepada syariat. Ingat, kita hidup itu sesuai dengan hukum Allah dan juga Rasulnya. Kalau kalian katakan kok semua yang enak-enak mau diharamkan? Enggak, yang dihalalkan itu banyak sekali.
Cuman hawa nafsu kalian sudah tertuju sama yang itu, sehingga kalian merasa kok banyak hawa nafsu kita yang tidak diterima. Ingat, ketika Allah dan juga Rasulnya melarang sesuatu, pasti di sana ada keburukan besar. Makanya Allah dan Rasulnya melarang hal itu. Para ulama adalah penerus lisan Rasulullah. Maka ya harus mereka katakan sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan. Setidaknya kalau kalian masih belum bisa menjauhinya, kalian katakan, oh iya, memang benar sih kalau diharamkan, tapi aku masih belum bisa menjauhinya. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah kepada aku, dan mudah-mudahan Allah menerima taubat aku. Itu loh yang penting. Yang penting dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah. Udah, itu penting itu. Gak usah sampai mencaci maki ulamanya. Ingat, daging ulama itu beracun sekali. Jaga ucapan kita. Apalagi ketika berhadapan dengan hukum Allah dan juga Rasulnya. Saya adalah orang biasa sebagai lidah panjang para ulama. Kalau kalian mau mencaci maki saya, silahkan. Silahkan di komentar sini. Tapi jangan sampai mencaci para ulamanya. Sampai mengatakan ulama itu masuk sumur. Jangan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa sih hukumnya sonhorek? Nah, bagus nih. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Artinya, Ketahuilah bahwasanya laknat Allah terhadap orang-orang zalim. maksudnya Punya hobi boleh, senang-senang juga boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Rumah kacanya pada pecah, orang mau istirahat jadi terganggu, itu zalim, dosa besar. oh gitu. Iki aku dino-dino iki lagi dibully babakan sonhorek. Golek ana ning YouTube, ana ning TikTok, nah aku dibully bab sonhorek mergo ngolehne. Lek sonhoreke kuwi enek maksiate, utawa enek dansere, utawa enek wong mendeme, ya aku jelas gak ngolehne. Jelas gak ngolehne. Tapi lek nanggap son terus digawe solawatan, digawe pengajian, ngolehne apa ora? Lah pahame wong-wong nalikane nyaramne son horeg kuwi sing gak oleh ki sone. Padahal sing asline gak oleh apa? Jogetane. Lah Gus baru ngolehne. Sone jogetane ya ora, sing haram pancen jogetane, tapi sone apik, wujude iki mengge selawatan penak ora. Mulane nalikane enek kiai ngaramne ya betul jane sing diharamne karo kiai kuwi sejatine inggih menika ya jogetane, ya dem-demane, ya apa-apane nggih napa mboten. Lah aku muni ya gak haram. Apa sone tak guyoni, nyapa kok haram? Apa diuntal aku ya ngono. Kuwi guyonane, tapi asli juga haram lho digawe solawatan. Nggih napa mboten? Masalah horeg utawa ora ya garek. Volumene piye lek pancen kebanteren ya disuda volumene nggih napa mboten? Ngoten niku. Mergo lek langsung diharamne kaya mang langsung gak oleh. Padahal itu hobine masyarakat. Wong kok kadung seneng, Pak, mbok penging. Yo nekat kandhane nggih napa mboten? Iso uga masyarakat orang ngedoi son malah ngedoi kiai sing ngaramne nggih napa mboten? Akhirnya kolom komentar lah metu kabeh to, kiai kocluk, kiai anu. Loh, masyarakat iki seawam kuwi. Masyarakat iki segak roh kuwi. Bahwa konteks dari keharaman kuwi apa akhirnya malah nyalahne kiyaine. Miris ya miris. Digenahne sing haram kuwi duduk sone, Kang. Sing haram kuwi duduk sone yu, tapi adalah kegiatan negatif di dalamnya kaya dem-deman. Haram ora? Yo, awakmu sing ora tau ngaji, dem-deman haram ora? Joget rada uda ngono haram ora? Haram. Tapi masyarakat seneng lek babakan haram ya aja. Tapi lek terima nosone tok karo lighting klip ngono wi haram ora? Penting gak enek joget-joget syukur-syukur malah digawe solawatan ngene iki mak ler. Jadi memang para pendakwah itu kalau menghilangkan kemaksiatan 100% di masyarakat juga nggak bisa. Yang bisa hanya mengurangi kadar kemaksiatannya. Contoh juga seperti Gus Ikdam. Gus Ikdam itu sering sekali penampilan di mana-mana yang khidmah sonnya itu son horeg semua, mulai dari BJ Hunter, mulai dari Kompak Audio, ada LKI, ada BP, ada Brewok, ada apalagi banyak. Wah, ketika acara harlah apa jenenge itu STO ada ratusan son sampai penuh-penuh. Lah
itu dirangkul sama Gus Ikdam, dirangkul. Jadi pengajiannya ada sound horeg-nya, ada openingnya, ada DJ-nya, tapi kan lagunya saja. Nah, dinaikkan bukan artis, dinaikkan Guse sama hadrohnya. Akhirnya bergeser sedikit-sedikit. Yang biasanya panggung isinya DJ joget-joget terus orang-orang do mabuk, akhirnya sekarang yang naik Guse, para hadroh, kemudian yang melihat jamaahnya tidak ada yang mabuk. Sound horeg-nya tetap, tetapi kadar kemaksiatannya berkurang. Jadi seperti itu. Jadi para pendakwah itu mempunyai caranya sendiri untuk mendekatkan diri. Ora iso cukup-cukup aku moro nang acara sound horeg karnavalan terus aku muni di tengah-tengah iki haram. Ya kira-kira wong gak manut aku, malah aku dimbruison, malah nyonyor malahan. Jadi memang ada caranya sendiri untuk mendekati masyarakat, itu ada caranya sendiri. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, selamat menikmati sound horeg selama yang dinikmati itu adalah suaranya, bukan kemaksiatannya. Sholawatan sekarang ya pakai sound horeg semua, termasuk Al-Badar ini sholawatan kemana-mana juga pakai sound horeg itu. Teman kami sound horeg juga banyak, Prismatic Audio dan lain-lain tentunya, guys, luar biasa. Guys, lanjut lagi. Pak Yai Sinau ya ini. Siap. Matur suwun Gus nggih. Aduh. Bahason haram. Ora asih. Aku telung dino iki yo, 3 hari ini teleponi wartawan ditanya masalah haram iki lho. Nang nganjuk mboten insyaallah berangkat. Sound horeg wis diharamno gak terima. Padahal wis disebutno unsur-unsur keharamane. Volume keras sing mengganggu, ono densere. Terus karepmu njaluk dihalalno. Ya ilangno unsur-unsur keharamane. Apa perlu tak adakno basul masail maneh? Sound horeg hukumnya haram. Nah, dari sana ketika diputuskan sound horeg hukumnya haram, banyak pro kontra di sana. Maka kita sebagai pendengar dari keputusan hukum tersebut, janganlah sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada siapapun. Mari kita menyimak dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kaifa bikum? Nabi bertanya kepada para sahabat, idza ra'aitumul ma'rufa munkaro wa ra'aitumul munkaro ma'rufa. Bagaimana para sahabat pendapat kalian ketika kalian melihat kebaikan ma'ruf seakan-akan kemungkaran? Sesuatu yang baik seakan-akan jelek. Wa ra'aitumul munkaro ma'rufa. Dan bagaimana pendapat kalian ketika kalian melihat sesuatu yang mungkar, yang jelek, seakan-akan menjadi baik. Kelihatannya baik itu. Bagaimana? Dah, sekarang ini sudah nyampe, saudara. Sudah nyampe pada sabda Nabi barusan. Ketika sound horeg dilaksanakan, mohon maaf, di sana ada mafsadah, kerusakan. Di sana ada mudorot, bahaya. Di sana ada perkumpulan laki-laki, perempuan yang bukan mahram. Dan di sana banyak pemuda-pemudi yang meminum botol bertutup hitam dan kawan-kawannya, ya, dan kawan-kawannya dan lain-lainnya. Ini merupakan sesuatu yang mungkar, ya, sesuatu yang mungkar. Dilaksanakannya pun bukan 1 jam 2 jam, bahkan sampai sehari semalam. Sampai sehari semalam ini mungkar. Tapi mana ada orang-orang yang menganggap itu kemungkaran. Seperti apa sih kok dilakukan seperti ini, kok cek lamanya, kok gak cuman 1 jam 2 jam saja. Mana ada yang seperti itu. Bahkan semua orang-orang berbondong-bondong dari yang jauh mendekat ke lokasi sana untuk melihat sound horeg tadi itu. Dari situ kemungkaran seakan-akan menjadi ma'ruf. Gak ada yang mencaci maki, gak ada yang sekiranya sound horeg itu diberhentikan, gak ada lah. Dari situ kemungkaran kelihatannya ma'ruf, seakan-akan kebaikan. Sedangkan Nabi selanjutnya
Bagaimana pendapat kalian ketika melihat ma'ruf, kebaikan, laksana kemungkaran? Contoh, ketika ada orang ngaji Al-Quran, tapi ngajinya tuh menggunakan toa, pengeras suara, dilaksanakannya di atas jam 12. Maka banyak di sana yang mencaci maki, menghujat. Kok gak tadi aja, kok gak ngaji sendiri, ngapain masih pakai pengeras suara, dan lain sebagainya. Hujatan-hujatan di sana pasti banyak kalau ngaji di atas jam 12 malam. Pengajian pun juga seperti itu. Ketika pengajian dilaksanakan mulai dari jam 10, melebihi jam 12 sampai jam 2, banyak pasti orang-orang yang menghujat, mencaci maki. Padahal itu merupakan sesuatu yang baik. Merupakan sesuatu yang baik. Cuman seakan-akan menjadi kemungkaran. Dan tadi itu yang mungkar seakan-akan menjadi kebaikan. Dan itulah kita. Di zaman sekarang itu kita. Ini lagi mengalaminya. Dan merupakan zaman-zaman akhir. Bahkan sabdanya Nabi. Apakah hal itu, apa sabdanya para sahabat, apakah hal itu akan terjadi ya Rasul? Bahkan yang lebih parah dari ini itu ada nanti. Yang lebih parah dari ini ada. Maka dari itulah ayo kita berpikir. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti bisa membedakan. Oh ini baik. Ayo kita ikuti. Oh ini gak baik. Ayo kita menjauh dari sesuatu yang tidak baik. Kalau sonhorak itu dari mafsadah, mudorot, perkumpulan laki-laki perempuan tidak ada. Dan tidak ada muda-mudi yang meminum botol bertutup hitam dan lain-lainnya. Ini tidak ada. Maka sonhorak itu hukumnya halal. Karena mafsadahnya yang di dalamnya itu. Sehingga kalau misalnya sonhorak itu tetap didirikan, mafsadah ini gak ada. Monggo silahkan dilaksanakan. Tapi kalau misalnya sonhorak itu didirikan, dibunyikan, diadakan. Tapi mudorot, mafsadah, bahaya, kerusakan, perkumpulan laki-laki perempuan tetap ada. Lebih-lebih yang botol bertutup hitam tetap ada. Maka udahlah, udah jangan dilakukan lagi. Menggunakan acara yang lain lah. Ayo dikemas lagi. Bagaimana sonhorak ini hukumnya tidak menjadi haram. Melainkan bisa menjadi halal. Dikemas lagi di dalamnya ini. Dikemas lagi di dalamnya. Sehingga sonhorak kita tetap eksis. Ya, tetap eksis. Tapi yang tidak baik itu hilang dari sana. Maka dari itu ayo kita berpikir kembali. Dan kita jangan lupa berdoa semoga tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait fenomena sonhorak ini dari MUI Kabupaten Blitar seperti apa Pak? Ya, fenomena yang muncul akhir-akhir ini perlu kita sikapi dengan arif bijaksana. Jadi ulama tidak mengharamkan sound system. Sound system itu alat. Yang kita haramkan adalah kegiatan sonhorak. Jadi menggunakan sound, kemudian lighting, serta tari-tarian yang erotis. Dan itu dilakukan terbuka di jalan raya. Bahkan ditengarai beberapa itu menggunakan miras. Nah, oleh karenanya kita perlu arif menyikapi ini. Ulama tidak mengharamkan sound system, tapi yang haram adalah kegiatan sonhorak karena itu kegiatannya fasik. Jadi kegiatan yang melanggar norma agama. Kenapa Pak? Ini karena banyak mudaratnya? Ya, bukan hanya mudarat, tapi karena memang melanggar hal-hal yang memang oleh agama dilarang. Jadi kefasikan itu melanggar apa yang agama larang. Misalkan bercampurnya laki-laki dan perempuan, melakukan gerakan yang erotis bahkan menggoda sehingga seseorang memberikan saweran bahkan ikut menari, merangkul dan lain sebagainya. Belum lagi sound system karena dimensinya besar dan suaranya menggelegar mengganggu kesehatan. Nah, di agama salah satu tujuannya adalah hifdzun nafs. Hifdzun nafs itu terlindunginya jiwa.
Kalau satu kegiatan sampai membahayakan kesehatan, Son horeg haram, apakah tidak ada solusi sama sekali? Nah, ayo kita langsung tanya sama Ustadz Afandi. Ustadz, gimana? Son horeg ini kan sudah diharamkan melalui forum Batsul Masail. Nah, kira-kira komentar sampean gimana? Kita kan sama-sama seneng son horeg kan ya? Ya. Oke. Saya juga pecinta son horeg. Tapi ketika ulama sudah menyampaikan seperti itu, ya saya juga harus patuh ya, karena saya juga sebagai santri. Ya. Tapi kita juga perlu tahu, masyarakat juga perlu tahu, tidak serta-merta ya beliau dan para ulama yang tergabung dalam Batsul Masail itu memutuskan haram. Tentu ada sebab musababnya. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa son horeg itu diharamkan? Oh ya, ini hanya sebagian saja yang saya tahu ya. Yang pertama adalah faktor adanya penari erotis. Dancer itu itu. Kemudian juga mengganggu lingkungan. Suaranya itu mengganggu lingkungan. Tidak semua orang itu merasa nyaman dengan keberadaan suara son horegnya. Bahkan yang kita tahu di berita-berita itu sampai ada genting-genting yang ada gapura yang sampai dirobohkan. Tuh, bunuh barang. Loh iya, enggak masalah. Kan memang kenyataannya kayak gitu sih. Iya. Tapi apakah harus sekaku itu? Kira-kira ada nggak sih solusinya biar tentu industri soal son horeg ini kan lagi gencar-gencarnya, lagi gede banget kan, khususnya wilayah Jawa Timur. Nah, apakah nggak ada solusi? Ini kan bisa mematikan usaha orang lain. Sebenarnya bukan masalah solusi. Tadi faktor-faktor itu saja yang kemudian diantisipasi untuk tidak dilakukan atau diminimalisir lah. Nah, contoh misalkan penari-penari tadi itu diganti atau diinovasi lah ya. Iya. Nah, terus kemudian yang kedua, agar tidak mengganggu ketertiban ya tempatnya harus disesuaikan. Yang jauh dari permukiman warga mungkin. Iya. Atau mungkin minta persetujuan lebih dulu terhadap warga-warga sekitar. Saya kira ketika itu tidak mengganggu dan tidak dilakukan, maka fatwa haram itu gugur dengan sendirinya. Karena memang tidak harus sekaku itu ya, bisa disesuaikan ya. Namanya juga hukum fikih. Nah, kira-kira kayak gitulah. Tapi yang paling penting jangan sampai ninggal sholat.